Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Ihsan dengan NIM 2020 3129 akan menjelaskan tentang materi soft computing yaitu mengenai wireless sensor network. Baiklah, apa sih definisi wireless sensor network itu adalah WSN atau wireless sensor network merupakan sebuah sensor yang terdistribusi secara spasial dengan satu atau lebih banyak sync node atau disebut juga base station. Sensor memonitor secara real-time kondisi fisik seperti suhu, getaran, atau gerakan dan dihasilkan oleh data sensorik. Node sensor bisa berperilaku baik sebagai data originator atau sorter data. Sync digunakan untuk mengumpulkan data dari sensor yang telah direkam sebelumnya. Jadi singkatnya WSN itu adalah sekumpulan node yang berupa sensor untuk melakukan pengambilan data dari parameter ukur dan kemudian hasil rekamannya itu dikirimkan pada node sentral atau sebuah server yang di sana dilakukan pengolahan data, lalu node tersebut diletakkan pada daerah yang telah atau diketahui besarannya. Baiklah, bagaimana sih bentuk arsitektur dari WSN? Nah, bentuk arsitektur dari WSN ini kita dapat lihat seperti gambar yang titik-titik ini merupakan node atau sensor yang untuk berfungsi untuk menangkap getaran seperti getaran, gerakan atau suhu yang telah dijelaskan di pengertiannya tadi. Lalu setelah datanya didapatkan lalu didistribusikan kepada sync node untuk dilakukan pengolahan data dari data-data yang telah diambil oleh sensor node tersebut. Lalu dikirimkan melalui internet supaya user dapat melihat apa hasil data yang diambil oleh sensor node tadi. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dari WSN itu apa sih? Nah, WSN itu banyak keunggulan dibandingkan dengan pemantauan berbasis kabel tradisional. WSN sangatlah berguna dengan hemat biaya dan dapat diandalkan. WSN terdiri dari perangkat otonom yang didistribusikan secara spasial menggunakan sensor untuk mendeteksi suhu, suara, dan parameter lain dalam aplikasi yang berbeda. WSN hemat biaya, andal, akurat, dan mudah digunakan. Beberapa karakteristik WSN adalah akurasi penginderaan, area cakupan, toleransi kesalahan, konektivitas, mengurangi interaksi manusia dan pengoperasian di lingkungan atau penyebab sensor yang dinamis. Nah, pastinya itu banyak jenis macam-macam WSN. Nah, WSN itu memiliki macam-macamnya yaitu jaringan dari sensor nirkabel yang terhubung satu sama lainnya untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data melalui saluran komunikasi tanpa kabel. Macam-macamnya itu seperti sensor network yang bergerak, yang dimana sensornya dipasang pada benda atau objek yang bergerak. Lalu ada sensor network tanah yang merupakan sensor yang ditanam di bawah lapisan tanah seperti untuk mengukur kelembapan suhu dan pH tanah. Lalu sensor udara, yang mana sensor ini diletakkan di udara atau menggunakan drone atau balon udara. Lalu ada sensor untuk kesehatan yang bertujuan untuk memeriksa kesehatan tubuh pasien yang untuk bisa mengetahui apa penyakit yang dideritanya. Lalu sensor network untuk industri yang dipasang untuk peralatan industri untuk memonitor keadaan mesin yang sedang bekerja. Lalu ada sensor network lingkungan yang ditempatkan di lingkungan seperti hutan, sungai, dan laut untuk memantau apa saja kejadian yang ada di dalam sana. Lalu ada sensor network keamanan yang berfungsi untuk memantau area keamanan. Jadi network keamanan ini bisa berfungsi untuk menjadi security lah untuk menjaga daerah sesuai keinginan pengguna. Adalah sensor smart city yang diletakkan pada lokasi untuk memantau atau mengelola lalu lintas, kebersihan dan pencahayaan kualitas udara. Nah, ini ada arsitektur untuk WSN. Adanya layer network arsitektur. Jenis tipe arsitektur pertama yaitu layer network arsitektur atau arsitektur jaringan berlapis. Dengan jaringannya itu diatur ke dalam layer konsentris yang terdiri dari 5 layer atau lapisan, yaitu application layer, transportation layer, network layer, data link layer, physical layer. Lalu ada 3 lapisan silang atau cross layer, yaitu power management plan, mobility management plan, dan task management plan. Keuntungan menggunakan tipe jenis arsitektur layer network ini adalah setiap node hanya berpartisipasi dalam jangka pendek dengan daya rendah ke node dari node ke node tetangga karena konsumsi daya yang lebih sedikit. Lalu adalah cluster network layer yang merupakan arsitektur jaringan berkelompok
dalam jenis ini, sensor nodnya secara otonom mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang disebut dengan cluster. Lalu, bagaimana sih perkembangan WSN sekarang ini? Perkembangan WSN dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan yang pesat, didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin menunjukkan perkembangannya juga. Seperti pemanfaatan energi yang efisien pada WSN, yang mana sumber energi WSN itu adalah baterai yang masih banyak kendala. Nah, dari situ, dari penggunaan baterai tersebut, sekarang sudah banyak dilakukan pengembangan pada baterainya tersebut supaya sensor tersebut bisa digunakan lebih lama lagi dan tidak harus melakukan pengisian ulang terlalu sering. Lalu, apa hubungan WSN dengan AI? WSN dan AI sering terhubung dalam konteks pengumpulan data dan pengambilan keputusan yang cerdas. WSN menyediakan infrastruktur untuk mengumpulkan data dari sensor-sensor yang tersebar, sedangkan AI memanfaatkan data ini untuk menganalisis pola, mengenali tren, dan menghasilkan hasil yang cerdas. Dengan demikian, WSN memberikan input data yang diperlukan bagi AI mengambil keputusan yang lebih baik dan memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap lingkungan yang diamati. Mungkin sekian saja materi mengenai wireless sensor network atau WSN. Kalau ada saya kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.